Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali dalam Hasanah Islam, tentunya kita berharap setiap harinya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kita harus bisa melakukan introspeksi diri atau muhasabah untuk menjadi pribadi yang lebih hebat. Nah, itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Tentunya masih bersama Prof. Nasruddin Umar, tapi tadi sedang menjelaskan juga bagaimana sebenarnya asal muasal terjadinya tahun baru Islam ini, tahun baru Hijrah ini. Silakan, Prof. Baik, setelah mereka melakukan sidang dipimpin oleh Umar sebagai khalifah pada waktu itu, disepakati usulannya Sayyidina Ali yang dijadikan nama kalender Islam itu ialah Hijriah, yaitu hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, yaitu tahun 622 Masehi. Nah, kalau kita lihat di dalam kalender kapan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu tanggal 16 Juli tahun 622. Ya, itu tanggalnya. Jadi kalau kita ingin melihat tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Hijriah itu bertepatan tanggal 16 Juli tahun 622 Hijriah. Tetapi peresmiannya itu nanti 7 tahun setelah itu, yaitu bertepatan dengan penandatanganan Piagam Elia. Piagam Elia itu adalah piagam penandatanganan ketika Umar menaklukkan Yerusalem. Jadi dulu kan Yerusalem itu dijajah oleh Romawi Bizantium. Lalu Umar datang membebaskan Yerusalem. Nah, pada saat pembebasan Yerusalem itu dideklarasikanlah sebuah negara baru, ya. Dan itu bertepatan pada tahun ke-7 Hijriah itu. Nah, itu sekaligus meresmikan penanggalan pertama Islam. Yaitu pada tahun 7 Hijriah itu yang bertepatan dengan penandatanganan kalender Piagam Elia itu ya. Piagam Elia itu mirip dengan Piagam Madinah lah. Jadi walaupun kita sudah menaklukkan Yerusalem, tetapi gereja, sinagog tetaplah melakukan kegiatannya. Ya, kami tidak akan mengajak kalian untuk pindah kepada agama Islam. Kalau Anda sadar mau masuk Islam silahkan, monggo. Jadi itu pembebasan Elia. Jadi luar biasa Piagam Elia ini. Saya kira tidak kita bahas pada kesempatan ini, tapi ini juga menarik untuk kita bahas. Jangan hanya kita memperkenalkan Piagam Madinah, tapi ada suatu piagam yang sangat penting. Itu Piagam Elia itu. Piagam hak asasi manusia yang sangat bagus diperkenalkan oleh dunia Islam. Nah, setelah itu berlangsunglah kalender-kalender Islam. Jadi di mana-mana itu berlaku secara formal kalender Islam. Dan kalender miladiah itu sudah tidak dipakai lagi pada waktu itu. Karena kita sudah punya kalendernya sendiri. Nah, para pemirsa, apa sih yang dimaksud dengan hijrah? Hijrah itu tadi saya katakan bahwa itu bukan hanya dimaknai secara perpindahan mobilitas secara horizontal tentang sebuah fisik dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ya. Karena kalau kita lihat di dalam perkembangannya, kenapa Ali bin Abi Thalib mengusulkan hijrah? Karena konsep hijrah itu sangat monumental. Ya. Itu juga yang membedakan antara ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ya. Jadi ayat-ayat Makkiyah itu berbicara tentang tauhid, tapi berbicara tentang kemasyarakatan, sosial, kebudayaan dan seterusnya itu adalah di Makkiyah. Jadi wilayah perbatasan antara Makkiyah dan Madinah itu sebuah perkembangan sosiologi yang sangat penting dalam sejarah Islam. Karena itu menjadi sangat penting di sini. Apa message-nya? Nah, hijrah itu kita juga harus mengaktualisasikan apa message hijrah itu sendiri. Bagaimana mentransformasikan dari masyarakat yang tadinya tertutup, promosi karirnya hanya dilakukan oleh laki-laki, tidak boleh perempuan. Nah, hijrah itu melakukan pembebasan terhadap perempuan. Siapapun boleh menjadi pemimpin, yang penting memenuhi syarat. Dan syaratnya itu tidak mesti harus darah biru. Nah, jadi yang mendeklarasikan tentang konsep kebebasan hak asasi manusia itu adalah peristiwa hijrah itu sendiri. Dideklarasikannya konsep hijrah ini artinya pembebasan untuk umat manusia, hak asasi manusia. Maka itu kita penting untuk memperingati ini. Ya. Jadi tahun barunya Islam itu tahun hijriah. Nah, apa yang perlu kita tiru dari Rasulullah dengan konsep hijrah ini? Coba kita lihat apa yang dilakukan Rasulullah di Madinah.
Yang pertama dilakukan Rasulullah di Madinah itu adalah konsep al-ikha. Al-ikha itu adalah mempersaudarakan antara para pengungsi dari Mekah, dari tempat lain, dengan masyarakat pribumi Madinah di sana. Caranya seperti apa? Perempuan-perempuan Madinah dikawinkan dengan pemuda-pemuda Mekah. Anak-anak perempuan Mekah dikawinkan dengan pemuda-pemuda Madinah. Jadi dalam tempo yang sangat singkat, tidak ada lagi pribumi, tidak ada lagi pendatang. Jadi ini konsep yang sangat bagus. Nah, kita juga bagus ini, konsep transmigrasi. Jawa pindah ke Kalimantan, Jawa pindah ke Sulawesi dan sebagainya. Di sana kawin-mawin, itu akhirnya enak kan di situ. Kita nggak tahu bahwa siapa pendatang, siapa pribumi, semuanya adalah orang Indonesia kan. Itu kenapa? Karena kita mengikuti konsep hijrah tadi. Jadi tidak ada, oh ini pendatang, ini. Nah, inilah yang dicontohkan oleh hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW. Siapapun, apakah muhajirin atau ansar, itu berhak untuk menjadi pemimpin lokal. Nah, terpilihnya Abu Bakar, itu bukan karena dia muhajirin dan ditunjuk oleh Nabi. Enggak. Nabi tidak pernah mempersiapkan siapa penggantinya untuk kepala negara di Mekah, di Madinah. Tapi itu melalui forum bersama yang di Bani Thaqifah itu kan. Ada suku Khazraj, suku Aus, dan juga muhajirin diwakili oleh Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu. Dan sepakatlah bahwa karena Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi yang selalu ditunjuk menggantikan Nabi kalau sakit untuk memimpin salat. Akhirnya secara psikologis aklamasilah mereka itu. Kalau begitu Abu Bakarlah pengganti Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah wafat, Rasulullah itu memberikan semacam isyarat-isyarat yang paling tepat menggantikan saya itu adalah Umar. Ya karena Umar juga track recordnya itu sangat bagus ya, maka itu juga nggak ada masalah. Setelah Umar, nah itu ada sistem formatur lagi itu, terpilihlah Utsman. Setelah Utsman juga terpilih Ali. Jadi 4 kali pergantian kepemimpinan itu tidak pernah ada yang sama konsepnya. Berarti ini Islam ini benar-benar luar biasa. Tidak ada konsep baku tentang suksesi kepemimpinan, serahkan kepada masyarakat. Itulah yang disebut dengan prinsip musyawarah. Mau seperti apa sistemnya, apapun yang disepakati masyarakat itu yang terbaik. Itulah konsep musyawarah. Persepakatan di antara para pihak itu. Enak sekali. Karena itu saya menghimbau kepada kita semuanya, para pemirsa dimanapun juga berada, apapun agama kita, setiap kali kita berganti tahun, apakah itu tahun baru Hijriah atau tahun baru Masehi, mari kita melakukan introspeksi, retrospeksi terhadap perjalanan hidup kita sendiri. Jangan sampai nanti kita terlambat melakukan introspeksi, sakit baru mau bertobat, baru mau melakukan kebaikan, udah terlambat. Kita nggak bisa ke masjid lagi, kita nggak bisa ke tanah suci lagi. Kenapa pada saat sehat tidak ingin ngantri ke tanah suci? Baru pingin haji setelah mereka lumpuh, nggak mungkin. Persyaratannya kan tidak boleh. Apalagi sekarang kan, kemarin tuh ya 65 tahun tuh. Nah karena itu para pemirsa, lakukanlah sesuatu mumpung kita masih muda. Itu arti sebuah muhasabah. Muhasabah itu bukan berarti hanya mikir kematian. Hanya berlanjut umur kita. Tidak ada artinya muhasabah itu tanpa melakukan perubahan dalam diri kita sendiri. Karena itu perubahan perilaku, perubahan pola pikir, ya, perubahan apapun yang selama ini negatif dalam diri kita, itu harus kita gantikan dengan sesuatu yang positif. Itu baru bermakna apa yang disebut muhasabah. Muhasabah tanpa peralihan dari yang negatif kepada positif itu bukan muhasabah. Itu hanya penyesalan. Nah, penyesalan nggak ada artinya kalau tidak ada perubahan. Maka itu saya menghimbau kepada kita semua, mari tahun ini kita merayakan pergantian tahun baru Hijriah ini dengan beranjak dari sesuatu yang tidak produktif menjadi lebih produktif. Hijrah dari tadinya itu ya terkurung, terkungkung, pikiran sempit menjadi pikiran lebih terbuka. Tadinya pesimistik, hijrah menjadi orang yang optimistik. Nah, itulah yang kita harapkan. Buah muhasabah itu adalah produktivitas. Saya kira nanti kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, Prof. Apalagi juga ada yang menyatakan beberapa ulama, kalau saya baca, Prof ya, katanya adalah kalau saja orang bisa melakukan muhasabah dengan baik, maka sesungguhnya lebih baik baginya daripada sholat sunnah. Nah, apakah itu betul? Apa yang dimaksudkan dengan kalimat itu? Kita bahas sebentar lagi ya, Prof ya. Anda juga ingin tahu, pastikan tetap bersama kami. Jeritan tobatnya para pendosa penjahat lebih merdu didengarkan oleh Allah daripada gemuruh tasbihnya para ulama. Apalagi kalau disertai dengan tangisan.
air mata tobat itulah nanti yang akan memadamkan api neraka.